saya menempatkan Ibu Lili Santi Hasan ini sebagai inspirasi buat Indonesia. Inspirasi keberanian seorang perempuan, seorang ibu yang berani bersuara, berteriak untuk mempertahankan hak-haknya. Saya hanya mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menko Polhukam, juga Bapak Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN, serta Bapak Kapolri, serta Bapak Jaksa Agung mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Lili Santi Hasan dari Pontianak ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, mafia tanah. Berulang kali Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atau Presiden Jokowi berteriak keras agar semua aparat penegak hukum dan pembantu-pembantu beliau di kabinet segera memberangus keberadaan mafia tanah di Indonesia. Kenyataannya sampai sekarang masih ada dan terus merajalela. Saya tidak tahu salahnya di mana. Mungkin Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala BPN, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto sudah bergerak, tapi rupanya belum cukup. Karena ternyata kekuatan mafia ini luar biasa. Berulang kali saya dan karena anak bangsa ini menyuarakan tentang adanya mafia tanah dan tangisan dari korban-korban mafia tanah. Tapi kenyataannya masih ada dan mereka terus merajalela karena sudah merangsek kemana-mana. Sudah pasti mafia tanah yang swasta ini tidak bekerja sendiri. Selalu ada kerjasama dengan petugas BPN, aparat penegak hukum, dan lain-lain. Sehingga korban ini tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada mafia tanah luar biasa besar di Jakarta ini yang sampai bisa mengatur jalannya persidangan dan vonis yang dijatuhkan pada korbannya. Ini terjadi, memilukan sekali. Nah, saya pernah mengangkat kasus korban mafia tanah dari Pontianak, namanya Ibu Lili Santi Hasan. Kalau tidak salah, sudah 2 kali saya angkat dalam podcast saya, dan sudah dibantu juga oleh sahabat saya anggota DPR dan sudah mendapatkan atensi dari Kepala Kejaksaan Tinggi di Kalimantan Barat. Tapi seiring dengan waktu, perubahan, pergantian kepemimpinan di Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ternyata prosesnya melambat. Pun juga di kepolisian Polda Kalimantan Barat. Konon laporan dari Ibu Lili Santi Hasan ini agak lambat bergerak, katanya sudah masuk ke tahap penyidikan, tapi tetap belum ada tersangka. Ibu Lili Santi Hasan ini inspirasi buat saya. Orang yang berteriak keras, berani menyuarakan hak-haknya, berani mempertahankan hak-haknya, dan berani bersuara karena merasa dijolimi. Tanahnya tidak seberapa luas, hanya sekian ribu meter. Tapi cara penjoliman yang diterima oleh Ibu Lili Santi Hasan ini luar biasa kasar. Dan ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pihak swasta. Pasti ada kerjasama harmonis dengan petugas BPN dan aparat penegak hukum yang lain. Sampai detik ini prosesnya masih dalam tahap penyidikan katanya. Tapi yang lucu belum ada tersangka. Ini laporan polisi yang dilakukan oleh Ibu Lili Santi Hasan karena tanahnya yang sah dibeli oleh orang tuanya ternyata tiba-tiba diambil oleh pihak lain swasta dan mempunyai sertifikat yang lain. Sehingga seolah-olah
Ibu Lili Santi Hasan ini yang sudah mempunyai sertifikat resmi dari negara, membayar pajak setiap tahunnya, bisa dikadali oleh oknum BPN dan oknum penegak hukum yang tentu saja aktor utamanya adalah pihak swasta. Nah, kemarin saya kembali mendapatkan keluhan dari Ibu Lili Santi Hasan. Ibu Lili Santi Hasan minta tolong agar saya kembali menyuarakan penzoliman yang terjadi dan proses hukum yang belum sesuai dengan harapan kita. Karena beliau sakit, tidak bisa datang ke Jakarta, makanya beliau berkenan mengirimkan video suara hatinya. Untuk itu, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menko Polhukam, Bapak Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN, Kapolri dan Kejaksaan Agung, Bapak Jaksa Agung, dan seluruh jajarannya, mohon berkenan mendengarkan suara hati, jeritan hati dari korban mafia tanah dari Pontianak, Kalimantan Barat yang bernama Ibu Lili Santi Hasan berikut ini. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menko Polhukam, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolda Kalimantan Barat, Bapak Kajati Kalimantan Barat. Saya Lili Santi Hasan, korban mafia tanah dari Pontianak, Kalimantan Barat. Sejarah kepemilikan tanah kami adalah sertifikat yang terbit tahun 1997 atas nama Bapak Kaprawi. Pada tahun 2001, ayah saya membelinya dari Bapak Kaprawi. Tahun 2005, sebagian dari tanah kami terkena oleh proyek jalan tol Kapuas 2 dan kami mendapat ganti rugi, sehingga tanah kami terbelah menjadi dua bagian, yaitu sisi kiri dan sisi kanan jalan. Jalan itu sekarang bernama Jalan Mayor Ali Anyang. Letak tanah kami persis di samping Kodam 12 Tanjung Pura. Tanah kami dirampas oleh PT Bumi Indah Raya menggunakan sertifikat hak pakai yang terbit tahun 2007. Terbit di atas tanah kami dan di atas jalan negara yang sudah dibebaskan tahun 2005. Kami masyarakat kecil mohon perlindungan dari negara. Laporan saya di Polda Kalimantan Barat dan Kejati Kalimantan Barat sudah naik ke tahap penyidikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda Kalimantan Barat dan jajarannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kajati Kalimantan Barat dan jajarannya. Saya mohon kasus saya ini segera ditindaklanjutin supaya memproses orang-orang yang terlibat oknum-oknum BPN. Saya mohon keadilan supaya hak saya bisa kembali dan dilindungi. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda Kalimantan Barat dan Bapak Kajati Kalimantan Barat. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian kronologi cerita mengapa Ibu Lili Santi Hasan akhirnya terpaksa minta tolong saya melalui kanal anak bangsa ini untuk menyuarakan suara hatinya. Karena beliau merasa prosesnya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Polda Kalimantan Barat tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Proses hukum yang katanya harus cepat dan murah itu ternyata tidak terbukti.
Manakala membentur dengan kepentingan yang lebih kuat, ternyata proses hukum ini berjalan melambat. Saya hanya mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menko Polhukam, juga Bapak Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN, serta Bapak Kapolri, serta Bapak Jaksa Agung mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Lili Santi Hasan dari Pontianak ini. Ibu Lili Santi Hasan ini hanya salah satu dari sekian ratus ribu orang yang merupakan korban mafia tanah. Saya berharap negara tidak tinggal diam saja. Saya hanya ingin realisasi dari janji Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya untuk memberantas mafia tanah. Kalau tidak dilaksanakan, rasanya hukum sebagai panglima di negeri ini tidak terbukti realisasinya. Saya masih punya harapan, terutama kepada Presiden Jokowi, kepada Kapolri, kepada Bapak Menteri ATR Kepala BPN, Marsikal TNI Purnawirawan Haji Cahyanto, dan seluruh jajarannya, serta Kapolri, Jaksa Agung, mau bertindak lugas, tegas, cepat untuk membantu membela hak-hak warga bangsa ini. Mereka ini tidak minta apa-apa. Mereka ini hanya minta haknya dilindungi oleh negara. Jangan sampai nanti orang tidak mempunyai kepercayaan lagi pada negara, kepada aparat penegak hukum. Ini tugas negara. Jangan sampai nanti sekali lagi korban berjatuhan di mana-mana. Kalau akhirnya nanti Ibu Lili Santi Hasan itu sukses ditumbangkan oleh mafia tanah, ini akan menjadi modus baru sehingga para mafia tanah di seluruh Indonesia akan melakukan hal yang sama. Ini hanya sebagai contoh saja. Kasus Ibu Lili Santi Hasan Pontianak ini hanya salah satu di antara sekian banyak kasus korban mafia tanah yang ada di Indonesia. Saya sesuai dengan moto kami karena anak bangsa adalah untuk menjaga Indonesia. Upaya ini saya lakukan semata-mata hanya untuk menjaga Indonesia tercinta ini. Jangan sampai negara takluk oleh para mafia tanah. Di Jakarta banyak sekali kasus-kasus mafia tanah yang akhirnya justru korban menjadi sengsara, menderita karena tanah yang dimiliki, yang sah, sudah diakui negara tiba-tiba hilang begitu saja. Ini sering terjadi. Jadi saya menempatkan Ibu Lili Santi Hasan ini sebagai inspirasi buat Indonesia. Inspirasi keberanian seorang perempuan, seorang ibu yang berani bersuara, berteriak untuk mempertahankan hak-haknya. Dan ini sesuai dengan undang-undang. Hak-hak warga bangsa dilindungi oleh undang-undang, bahkan dilindungi oleh konstitusi kita. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, kepada Menteri ATR dan Kepala BPN, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Haji Cahyanto, kemudian Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk bertindak memberikan tekanan kepada seluruh jajarannya agar menyelesaikan kasus-kasus korban mafia tanah ini dalam waktu secepat-cepatnya, agar penderitaan mereka segera berakhir dan mereka kembali menjalani hidup normal sebagai warga negara Republik Indonesia yang kita cintai. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Saya sudah menjalankan amanah saya untuk memberikan panggung atau kanal kepada Ibu Lili Santi Hasan dari Pontianak untuk bersuara. Mudah-mudahan suara tulus, suara jujur dari Ibu Lili Santi Hasan didengarkan oleh Bapak Presiden, oleh Bapak Menteri ATR dan Kepala BPN, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, dan Bapak Menko Polhukam. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi seluruhnya, bagi siapapun yang menjadi korban mafia tanah untuk berani bersuara.
Dan saya, Rudi Eskamri, dan kanan anak bangsa siap membantu siapapun yang menjadi korban mafia tanah. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya, Rudi Eskamri.